Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua pecinta channel YouTube Status Seleb. Terima kasih selalu menonton tayangan yang kami sajikan. Selalu ikuti terus mengenai perkembangan berita terupdate dari channel kami. Admin selalu mendoakan agar kalian semua dan keluarga sehat-sehat selalu. Amin. Terkini peristiwa Subang, ada saksi yang akan dijadikan tersangka dan mengaku siap bantu polisi untuk kejar pelaku lainnya. Namun sebelum lanjut membahas, jangan lupa luangkan jari Anda untuk menekan tombol like dan subscribe ya, serta mengaktifkan lonceng notifikasinya terlebih dahulu, agar kalian semua nggak ketinggalan informasi dan berita viral dari channel kami. Jika sudah, mari simak videonya sampai habis. Pada belakangan ini terdengar kabar yang menyebutkan ada saksi perkara Subang yang sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh polisi, tetapi tak untuk diumumkan ke publik. Bahkan saksi tersebut kabarnya telah bertindak membantu polisi untuk membidik para tersangka yang lainnya. Dan saksi tersebut ditetapkan sebagai tersangka sebab berawal dari ungkapan Denny Darko pada kanal YouTube-nya yang ditayangkan pada hari ini Jumat tanggal 17 Desember tahun 2021. Apakah yang dimaksud ada tersangka kasus pembunuh ibu dan anak di Subang yang sudah ditangkap polisi itu adalah sosok saksi yang tidak pulang setelah menjalani pemeriksaan terdahulu? Ungkap Denny Darko. Sebelumnya Anjas pernah menyatakan, jika pada saat itu ada salah satu saksi dari Yayasan Bina Prestasi Nasional, milik almarhumah Tuti Suhartini yang hingga dengan saat ini tak nampak juga keluar dari ruangan pemeriksaan. Tapi tak dapat ditebak apakah saksi tersebut saat ini berada di Mapolres Subang atau di Mapolda Jabar. Sebab jelas kata Kapolda Irjen Pol Suntana pada waktu lalu yang menyatakan bahwa dengan diambil alihnya peristiwa ini oleh Polda Jabar dari Polres Subang akan ada sejumlah saksi yang kembali diperiksa. Dan pada pemeriksaan yang dilakukan saat itu Rabu tanggal 1 Desember tahun 2021, memang terdapat 3 orang saksi dari yayasan yang diperiksa di Polres Subang. Setelah pemeriksaan, para wartawan hanya dapat menjumpai 2 orang, namun keduanya tak ingin memberikan banyak keterangan mengenai materi pada pemeriksaan yang dilakukannya. Kayaknya ada satu saksi dari yayasan sampai saat ini tidak keluar setelah ditunggu-tunggu. Apakah keluar sembunyi-sembunyi atau apakah diperiksa intensif sampai menginap di Polda atau di Polres, tutur Anjas. Ada 2 kemungkinan yang membuat saksi tersebut harus bermalam di kantor polisi. Bisa jadi bermaksud untuk pencarian intensif BAP, sebab ada bagian-bagian dari bahasa tubuh dari profilingnya yang juga dikaji oleh tim penyidik. Dan penyidik juga ingin mengklarifikasi tentang keterangan dari salah satu kubu soal oknum Banpol, bisa jadi juga mengenai dugaan oknum polisi yang turut andil dalam membantu perkara ini, atau bahkan terkait dengan DNA yang diperoleh dari TKP, sebab TKP tersebut juga merupakan sebuah kantor yayasan. Bisa saja dari puntung rokok berbagai merek, ada puntung rokok dia juga, apakah ini framing? Tapi kan usia puntung rokok bisa dianalisa, tandas Anjas. Menurut ia, pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang akan datang tak lagi bertujuan untuk detail BAP, namun lebih pada strategi dari tim penyidik menggunakan cara-cara atau bahkan pendekatan yang tak serupa dengan biasanya, guna menyempurnakan data-data yang mereka perlukan, semacam profiling. Cukup sekian informasi Subang kali ini yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.